Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Jelita Stadewi, bisa dipanggil Jelita dengan NIM 2521129176. Mana pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arya atas kesempatan yang diberikan, karena hari ini saya dapat mempresentasikan UAS saya terkait analisis PET dengan menggunakan aplikasi SPPS. Baik, di sini Bapak Arya telah memberikan tabulasi kuesioner, di mana tabulasi kuesioner ini harus diolah terlebih dahulu agar bisa menjadi dasar untuk penelitian, di mana judul penelitian yang saya buat itu adalah pengaruh orientasi kewirausahaan dan inovasi produk terhadap kinerja melalui dukungan partnership sebagai variabel intervening. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap dukungan partnership. Inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap dukungan partnership. Yang ketiga, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. 4. Inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. 5. Dukungan partnership berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. 6. Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui dukungan partnership. Dan yang terakhir, inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui dukungan partnership. Untuk data tabulasi kuesioner yang Bapak berikan, itu saya harus totalkan dulu per variabelnya. Lalu setelah totalkan variabelnya, hasil tersebut akan diimport ke aplikasi SPPS seperti layar. Baik, jadi setelah saya mendapatkan hasil dari penjumlahan masing-masing variabel dari tabulasi variabel tersebut, di mana hasil dari variabel saya input ke aplikasi SPSS, terinput di aplikasi SPSS. Ini saya akan mencoba uji validitas, di mana teman-teman bisa klik analyze, lalu ngeklik correlate, lalu masukkan semua variabel X1-nya. Dapat dilihat pada layar, total lebih besar dari nilai R. Nilai korelasi masing-masing indikator berturut-turut sebesar 0,660, 0,726, 0,657, 0,614, dan 0,466. Untuk variabel selanjutnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, teman-teman bisa mengimport X2 ke kanan semua, lalu muncul hasilnya. Lalu di sini variabel X2 itu nilai korelasi indikator 0,064, 808, 709, 703, dan ada 0,740. Sehingga dengan nilai signifikan sebesar 0,000, oleh karena itu seluruh indikator pada variabel inovasi produk dinyatakan valid digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya untuk variabel M dilakukan dengan cara yang sama, di mana bisa diinputkan variabel M itu ke kanan, lalu muncul hasilnya. Dibacakan dengan cara yang sama juga. Untuk variabel M, di mana memiliki masing-masing nilai korelasi, itu yang pertama 0,474, 0,707, 0,551, 0,679, 0,725. Dengan demikian, seluruh item variabel dukungan partnership dinyatakan valid dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Begitupun dengan variabel terakhir, yaitu variabel Y, di mana bisa diinput semua variabel Y itu ke sebelah kanan, lalu muncul hasil dan dibacakan dengan cara yang sama. Nilai masing-masing indikator itu ada 0,546, 0,620, 0,670, 0,476, dan 0,493. Sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel kinerja mampu mengukur variabel yang diteliti dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Yang kedua, saya akan melakukan uji reliabilitas di menu Analyze, Scalability. Nah, ini caranya sama. Semua variabel X itu dipindahkan ke kanan, lalu muncul hasilnya. Nah, dari hasil variabel X ini menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan nilai Cronbach alpha sebesar 0,587. Menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi yang cukup sehingga masih dapat digunakan dalam penelitian. X2, di mana caranya melakukan pemindahan variabel ke kanan, lalu muncul hasilnya.
Chromebook Alpha, di mana mendapat nilai 0,772. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Ini untuk variabel M, di mana dengan menggunakan cara yang sama untuk menginsert variabel M-nya ke sebelah kanan, lalu hasilnya, dan variabel M ini memiliki nilai Chromebook Alpha 596. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi yang cukup dan masih dapat digunakan dalam penelitian. Nah, saya akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini pada tabel SPSS hanya dibutuhkan total dari masing-masing variabel. Jadi untuk variabel ini itu bisa dihapus. Setelah mendapatkan total dari masing-masing variabel, di sini bisa diinputkan untuk bagian label, di mana yang pertama X1 itu orientasi kewirausahaan, X2 itu inovasi produk, X3 dukungan partnership, dan yang Y itu kinerja. Setelah semua berhasil diinput, lalu balik ke data view, klik analyze, klik regression, lalu klik linear, lalu dipindahkan ke kanan. Untuk yang dukungan partnership masuk ke dependent, untuk yang orientasi inovasi itu masuk ke independent, klik OK. Nah, lalu dapatlah hasilnya. Selanjutnya klik analyze, lalu klik yang non parametric text, lalu legacy. Untuk data-datanya bisa dipindahkan ke kanan, dimana akan mendapatkan hasil sesuai tabel. Uji normalitas model 1 ini dilakukan terhadap hasil regresi dengan dukungan partnership sebagai variabel dependen dan orientasi kewirausahaan atau X1, serta inovasi produk atau X2 sebagai variabel independen. Pengajuan dilakukan menggunakan one sample Kolmogorov terhadap nilai residual hasil regresi. Selanjutnya untuk uji normalitas model 2, bisa klik analyze, lalu klik regression, lalu linear, lalu dipindahkan variabel-variabel ke kanan yang dibutuhkan, lalu klik save. Oke, nah lalu muncul hasilnya. Lalu selanjutnya klik analyze lagi, lalu klik non parametric test, lalu klik yang legacy, cari satu KS nya, understand ke kanan. Oke, nah muncul hasilnya juga. Untuk uji normalitas model 2 dilakukan terhadap residual hasil regresi dengan kinerja Y sebagai variabel dependen, sedangkan orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dan dukungan partnership sebagai variabel independen. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana variabel yang dimasukkan ke kanan itu adalah variabel di dependen dan independennya yang kewirausahaan dan inovasi produk. Statistik, lalu klik save, klik OK. Lalu muncul hasilnya, klik transform. Target variabelnya kita menggunakan abs underscore res, lalu klik yang nomor 2, klik abs, muncul hasilnya. Lalu klik analyze, regression, linear, lalu dukungannya dipindahkan ke kiri, abs-nya ke kanan, klik OK. Lalu dapat hasilnya. Lalu untuk selanjutnya klik yang regresi lagi, linear, lalu kinerja taruh di kanan, lalu muncul data seperti ini, lalu sama abs underscore res, understand, lalu klik OK, klik OK. Nah, lalu dapat tabel seperti ini lagi, klik analyze,
klik regression linear, lalu kinerjanya dipindahkan, ganti dengan understand, lalu muncul tabel seperti itu. Nah, kita akan melakukan uji PET sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Yang membedakan pada uji PET ini adalah penggunaan summary dan koefisiennya. Dapat dilihat dari layar, yaitu nilai R sebesar 0,670, nilai R square itu 0,449, lalu nilai adjust R square itu 0,433. Hal ini menunjukkan bahwa 50,4% variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variabel orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dan dukungan partnership, sedangkan 9,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian. Nah, untuk hasil pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya, hipotesisnya itu yang pertama, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap dukungan partnership, yaitu hasilnya diterima. Kedua, yaitu inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap dukungan partnership, hasilnya itu diterima. Hipotesis ketiga, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, hasilnya ditolak. 4. Inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, hasilnya ditolak. Hipotesis 5, yaitu dukungan partnership berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, hasilnya diterima. Itu orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui dukungan partnership, hasilnya diterima. Terakhir, yaitu inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui dukungan partnership, hasilnya diterima. Baik, yang terakhir yaitu uji Sobel, di mana uji Sobel ini dilakukan melalui kalkulator yang dapat dilakukan di website. Untuk nilai A SEA, lalu nilai B SEB, nilai tersebut didapatkan yaitu melalui summary dan koefisien yang dilakukan pada uji PET sebelumnya. Dapat dilihat di layar yaitu hasil dari penggunaan kalkulator Sobel, yaitu nilai A, B, SEA, dan SEB sekian. Baik, jadi kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan dan inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap dukungan partnership, namun tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja. Sebaliknya, dukungan partnership terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serta mampu memediasi secara signifikan pengaruh orientasi kewirausahaan dan inovasi produk terhadap kinerja berdasarkan hasil uji Sobel. Dengan demikian, model penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja lebih efektif dicapai melalui penguatan dukungan partnership sebagai variabel intervening. Baik, untuk penjelasan pengujian yang lebih lengkap akan dilaporkan di laporan yang akan saya buat. Jika ada salah perkataan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.